teman-teman semua. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang sejarah bahasa Indonesia. Yang pertama, asal-usul bahasa Indonesia. Sejarah bahasa ini mencerminkan perjalanan panjang dan kompleks dari berbagai pengaruh budaya dan linguistik secara historis. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang telah lama digunakan pada abad ke-7 sebagai bahasa perantara atau linguistik Frances. Di Kepulauan Indonesia sejak zaman perdagangan, bahasa Melayu dipilih karena sifatnya yang sederhana dan dikenal luas oleh berbagai suku bangsa di Indonesia sebelum masa kolonial. Bahasa Indonesia masa pendudukan Belanda digunakan secara luas oleh bangsa Indonesia. Kedatangan Belanda yang semula bertujuan untuk urusan perdagangan berubah untuk tujuan sosial dan pendidikan pun menggunakan bahasa Melayu sebagai pengantar. Bahasa Melayu abad ke-15, Kerajaan Malaka menjadi pusat perdagangan dan pusat pertemuan para pedagang dari Indonesia, Tiongkok, dan dari Gujarat. Bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa perdagangan dan juga penyiar agama Islam dengan cepat tersebar ke seluruh Indonesia dari Sumatera sampai ke kawasan Indonesia Timur. Pengaruh bahasa Melayu untuk administrasi. Pemerintah kolonial Hindia Belanda menggunakan bahasa Melayu untuk membantu administrasi bagi pegawai pribumi karena penguasa Belandanya dinilai lemah. Bahasa Indonesia sebenarnya memiliki akar yang lebih tua dari Sumpah Pemuda, dengan bahasa Melayu sebagai bahasa yang berkembang dalam kegiatan perdagangan dan komunikasi antara pulau sejak abad ke-7. Sumpah Pemuda dan Bahasa Nasional Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928 menjadi titik penting dalam sejarah bahasa Indonesia. Karena pada saat itulah bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia dan diresmikan sebagai bahasa Indonesia. Pengukuhan bahasa Indonesia. Sejarah pengukuhan bahasa Indonesia tidak hanya berawal dari Sumpah Pemuda, melainkan lebih jauh lagi sejak abad ke-7 saat bahasa Melayu mulai berkembang dalam perdagangan. Bahasa Indonesia secara resmi menjadi bangsa nasional dalam Kongres Pemuda II pada tahun 1928 dan sejak saat itu menjadi bangsa persatuan dan komunikasi. Bahasa Indonesia bukan hanya sekedar bahasa nasional, tetapi juga bahasa persatuan dan bahasa komunikasi yang sangat penting. Sumpah Pemuda 1928. Padahal Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia mengikrarkan Sumpah Pemuda yang salah satunya berisi tekad untuk menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ini merupakan langkah penting dalam mengukuhkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai persatuan bangsa. Demikian pengukuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan negara merupakan sebuah proses yang berlanjut dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari para pemuda hingga pemerintah. Bahasa Indonesia terus berkembang dan digunakan secara luas di berbagai bidang kehidupan di Indonesia.